Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa channel YouTube Ponpes Mahir Pekalongan Official yang semoga selalu dirahmati dan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jumpa lagi dengan saya Kang Yusuf, pengasuh Pondok Pesantren Mahir Pekalongan dalam sesi acara Lingkan. Apa itu Lingkan? Ya, Anda tepat sekali. Lingkan, saling mengingatkan. Kali ini saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dengan satu hadis tentang bahayanya durhaka kepada kedua orang tua. Dan semoga di sini juga bisa mengingatkan kita semua ya. Begini bunyi hadisnya. Salasatun harramallahu ta'ala alaihimul jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan 3 golongan manusia masuk ke dalam surga. Jadi kelak di akhirat nanti ada 3 golongan manusia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surga. Artinya, jika ketiga golongan manusia ini diharamkan masuk surga, maka ketiga golongan manusia ini selama-lamanya di akhirat nanti tidak akan pernah masuk surga. Lalu ketiga golongan manusia ini masuk kemana? Ya tentu sisanya tinggal satu. Apa itu? Neraka. Kan di akhirat balasan untuk manusia itu kan cuma 2 kan. Yang pertama balasan bagi orang-orang yang beriman, soleh, soleha itu surga kan. Yang kedua kan balasan bagi orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik, dan ketiga golongan manusia ini. Ya, neraka, gitu kan. Jadi balasan untuk manusia itu kan cuma 2, surga atau neraka. Kalau ketiga golongan manusia ini haram masuk surga, maka satu-satunya ya tinggal tersisa neraka. Artinya ketiga golongan manusia ini kelak di akhirat akan masuk ke neraka selama-lamanya. Ya. Siapa ketiga golongan manusia ini? Silakan disimak dan didengarkan baik-baik. Yang pertama, mudminul khomri. Golongan manusia yang gemar meminum khomer. Suka mabuk-mabukan, suka konsumsi narkoba, suka minum AO, oplosan, dan lain sebagainya, yang sejenisnya lah ya, sampai mati gitu loh maksudnya. Jadi golongan yang pertama ini golongan manusia yang suka mabuk-mabukan, entah itu dengan cara konsumsi narkoba, entah itu dengan cara meminum minuman keras, AO, oplosan, dan lain sebagainya, sampai mati. Dia belum bertaubat. Gitu. Beda kalau sudah bertaubat. Kalau sudah bertobat, insya Allah selamat. Yang dimaksud golongan manusia ini suka mabuk-mabukan, suka meminum khomer, suka konsumsi narkoba, AO, oplosan, dan sebagainya, sampai mati belum bertobat. Nah, ini nanti kelak di akhirat akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk surga selama-lamanya. Artinya dia akan masuk ke neraka selama-lamanya. Lalu siapa golongan manusia yang kedua yang diharamkan oleh Allah kelak di akhirat nanti masuk ke surga? Wal aqu liwalidayhi.
Golongan manusia yang durhaka kepada kedua orang tuanya sampai mati. Golongan manusia ini tidak akan pernah masuk surga kelak di akhirat nanti, alias masuk ke neraka selama-lamanya. Yakni manusia yang sampai mati belum bertobat dalam kondisi status durhaka kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, sekedar mengingatkan saja ya, mari kita introspeksi diri kita sendiri apabila masih ada kesalahan ya, pernah menyusahkan orang tua, pernah menyakiti hati orang tua, pernah membuat stres, frustasi, pusing, bingung orang tua, pernah membuat orang tua marah-marah ya, khawatir, bingung dan lain sebagainya. Intinya pernah durhaka kepada kedua orang tua, mumpung masih hidup. Mari kita bertaubat. Segera minta maaf kepada kedua orang tua kita. Dan apabila kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, segera bertobat dan rajin-rajinlah mendoakan kedua orang tua dengan doa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi jangan sampai kita ini ketika mati mendapat status anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Karena nanti di akhirat tidak akan pernah bisa masuk surga selama-lamanya. Alias akan masuk neraka selama-lamanya. Ini kan sangat mengerikan ya. Dan ini harus menjadi perhatian serius bagi diri kita khususnya dan bagi kita semua. Ya. Terus golongan manusia ketiga yang tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Haram masuk surga selama-lamanya. Siapa? Waddayuthu alladzi yuqirru fi ahlihil khobata. Golongan yang ketiga adalah ad-dayus. Dayus. Orang yang mengetahui di dalam keluarganya itu terjadi kemaksiatan perzinaan. Dan dia itu mampu untuk mencegahnya. Mampu memberi nasihat. Mampu untuk menegur. Mampu untuk membenahi. Mampu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam keluarganya. Tapi orang ini diam saja. Ya, cuek, tidak peduli. Contoh-contoh, misalkan ada orang ya di dalam satu keluarganya dia punya adik kakak, ya, punya saudara adik kakak, ya. Kemudian salah satu ini mungkin adiknya atau kakaknya itu berbuat zina di dalam keluarganya dan orang ini tahu bahwa adik atau kakaknya ini telah berbuat zina dan orang ini bisa mencegahnya, bisa menanggulanginya, tapi dia tidak peduli, ya, cuek, dia permisif, dia seakan-akan membiarkan, tidak ada upaya sama sekali untuk menanggulanginya dan mencegahnya. Nah ini namanya dayus ya. Orang ini apabila tidak bertobat sampai mati kelakuannya seperti itu, membiarkan di dalam keluarganya terjadi perzinaan, padahal dia mampu menanggulangi dan mencegahnya, tapi dia tidak mau melakukannya, maka orang ini kelak di akhirat haram masuk surga selama-lamanya. Ya, kalau tidak masuk surga selama-lamanya, ya haram masuk surga selama-lamanya, berarti orang ini akan masuk neraka selama-lamanya. Ya, oleh karena itu ya untuk pengingat kita semua, apabila di dalam keluarga kita kok terjadi perzinaan ya, dan kita punya kemampuan untuk menanggulanginya, lakukan.
langkah-langkah penanggulangan. Jangan cuek, jangan membiarkan, mengabaikan. Ini sangat berbahaya. Ya, harus berusaha bagaimana caranya supaya kemaksiatan perzinaan yang terjadi di dalam keluarga itu bisa tertangani, ya, bisa tercegah dan bisa ditanggulangi. Demikian ya, tema kali ini ya, semoga bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan semoga juga bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Cukup sekian dari kami, channel YouTube Ponpes Mahir Pekalongan Official. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.